Hampir 1,5 tahun bencana tsunami meluluh lantahkan Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Dan sekejap, bantuan dunia seluruhnya tertuju untuk dapat memulihkan kondisi Aceh. Rasa kemanusiaan setiap insan, tidak seorang pun yang bisa lepas dari kepedihan ketika kerusakan maha dahsyat memusnahkan ribuan jiwa manusia. Kini yang tersisa hanyalah asa seorang manusia Aceh untuk dapat bertahan hidup di tengah goresan trauma yang mendalam. Nuraida dan adik perempuannya mencoba mengenang musibah yang menghabisi seluruh keluarganya dengan menggali reruntuhan sisa bencana tsunami. Cobaan yang mendera kehidupannya membuat ia terpaksa bangkit dari kenyataan pahit yang harus dihadapi. Namun kini Nuraida berhasil melampaui traumanya dan tetap dapat melanjutkan kesehariannya di tempat penampungan sementara dengan memproduksi rantai jala ikan untuk selanjutnya dijual kepada para nelayan. Pada saya minta ke sini sana kan nggak mungkin, tiap hari dikasih untuk saya bekerja sendiri. Tarmizi dulunya adalah seorang pengusaha yang mengelola bisnisnya sendiri. Ia kehilangan 7 anggota keluarganya. Namun di tengah duka yang menyelimutinya, Tarmizi masih bisa membantu membuat kapal nelayan. Mungkin dalam minggu ini siap 3 ini, mereka yang sudah siap ini mungkin akan kita serahkan kepada masyarakat. Pasti itu ILO nanti yang serahkan, bukan kami sendiri, ataupun bukan saya yang serahkan ke masyarakat. Mereka sudah bisa ke laut, melaut. Nah, itu yang kami harapkan. Peran ILO sebagai organisasi perburuhan internasional mengutamakan pemberian bantuan teknis berupa pelatihan ketenaga kerjaan untuk dapat segera mengembalikan masyarakat ke dunia kerja serta memulihkan iklim usaha dan perekonomian di Nagro Aceh Darussalam. Now I think the reconstruction has really taken off and we can see that many Acehnese are finding new jobs in the reconstruction. The challenge will be, of course, to make sure that they keep jobs also in the longer term and to find ways to sustain their jobs in the future. Program pelatihan yang diberikan ILO juga banyak diminati oleh kaum muda. Edi, 16 tahun, yang kehilangan 2 saudara kandungnya tidak pernah meninggalkan kelas pelatihan memahat selepas ia pulang sekolah. Bekal yang diperoleh ia manfaatkan sebagai modal kemampuannya untuk menjadi buruh kasar. Ya, sambil kita kerja kalau bisa kan kita bisa kerja yang bagus, bisa cari uang untuk bantu orang tua. Selagi orang tua nggak ada kerja kan kita bisa bantu orang tua untuk mencari uang. Di sebuah dapur kecilnya, Asiana mengolah donat untuk dijual ke toko-toko di sekitar tempat tinggalnya. Saat ini ia adalah tulang punggung keluarga. Seluruh harta bendanya tak bersisa ditelan gelombang tsunami. Namun sejak ia mendapat ilmu manajemen, kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Kini sebagai pengusaha wanita, ia dapat mengelola usaha kecilnya dan menembus pasar. Asiana bangkit kembali. Sebelum saya masuk ke ILO, belum ikut, saya nggak tahu cara menghitung atau hasil dari hasil saya itu gimana gitu, keuntungan saya segini saya nggak tahu. Tapi setelah ikut ILO, saya tahu, oh segini hasil untuk saya gitu. Saya jadi nggak banyak-banyak untuk pengeluaran di rumah gitu. Jadi bisa saya pisahkan antara kebutuhan keluarga dengan usaha saya tersebut.